Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang kembali akan berlaga besok di pekan ke-8 Liga 1 musim ini menghadapi tamunya yaitu Madura United. Kira-kira mampukah anak-anak asuh Coach Bernardo Pares kembali mendapatkan 3 poin setelah di 4 laga terakhirnya di Liga 1 musim ini ya cukup kesulitan untuk memenangkan pertandingan, bahkan mendapatkan satu kekalahan dari Arema FC. Berawal dari hasil imbang melawan Persib Bandung, sang juara bertahan, dan kalah melawan Arema FC di pekan ke-5 dan kembali mengalami hasil imbang di pekan ke-6 melawan PSIS Semarang, dan di pekan ke-7 kembali PSM Makassar imbang melawan Persija Jakarta. Dan dengan hasil ini tentunya PSM Makassar untuk sementara masih berada di urutan ke-5 klasemen sampai pekan ke-7 ini. Tapi posisi PSM Makassar tentunya berpotensi akan terus merosot di pekan ke-8 ini jika tidak mampu memenangkan pertandingan besok melawan Madura United. Karena tentunya tim-tim yang ada di bawah PSM Makassar ya poinnya cukup tipis dengan PSM Makassar. Kalau PSM Makassar tidak memenangkan pertandingan besok melawan Madura United ya mungkin kita akan melihat posisi PSM berada di urutan ke-7 atau ke-8 mungkin besok teman-teman. Tapi ya kita berikan dukungan kepada anak-anak asuh Coach Bernardo Pares. Tentunya tim ini memang tim yang bisa dikatakan masih baru karena hampir separuh pemain-pemainnya diganti untuk mengarungi musim 2024-2025 ini. Tapi kita udah melihat di 3 laga awalnya di Liga 1 musim ini mampu mendapatkan 3 kemenangan. Tapi setelah itu PSM Makassar cukup kesulitan untuk kembali meraih 3 poin. Dan setelah jeda internasional, PSM Makassar kembali akan kedatangan tamu yaitu Madura United. Madura United tentunya juga bukan lawan yang mudah bagi PSM Makassar, meskipun Madura United saat ini di klasemen sementara berada di urutan ke-17 dengan mengoleksi 3 poin tanpa kemenangan, 3 hasil imbang, 4 kekalahan. Tapi tentunya PSM Makassar tidak boleh menganggap remeh Madura United karena tim ini di musim lalu cukup bagus, tapi memang ada sedikit perombakan di dalam skuadnya. Dan kalau tidak salah pelatih Madura United saat ini juga tengah diganti dan kedatangan pelatih baru dari Portugal, satu negara dengan pelatih PSM Makassar yaitu Coach Bernardo Pares. Jadi selain pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang menarik antara PSM Makassar versus Madura United, kita juga akan melihat duel pelatih Portugal yaitu Coach Bernardo Pares dan Paulo Meneses kalau tidak salah nama pelatih dari Madura United ini. Kita tentunya akan menantikan pertandingan ini karena PSM Makassar juga tengah dalam sorotan di 4 pertandingan terakhirnya yang kesulitan untuk memenangkan pertandingan. Khususnya pemain-pemain PSM Makassar yang berada di lini depan PSM Makassar yang sedikit mandul menurut saya. Karena ada beberapa pertandingan yang seharusnya PSM Makassar kalau lini depannya cukup klinis dalam memanfaatkan peluang, mungkin PSM Makassar tidak akan merosot di tabel klasemen sementara teman-teman. Tapi ya ini sudah terjadi, tentunya pelatih PSM Makassar yaitu Coach Bernardo Pares akan terus berusaha memperbaiki kapasitas timnya, kemampuan timnya untuk kembali ke jalur kemenangan. Khususnya di pertandingan besok melawan Madura United kita akan melihat siapa-siapa pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Pares, mulai dari penjaga gawang, center back, lini tengah, dan lini depan. Karena kalau tidak salah kabarnya Reza Arya Pratama itu kiper utama PSM Makassar yang sebelumnya memang mendapatkan cedera yang cukup parah, udah mulai kembali berlatih bersama PSM Makassar. Tapi kita tidak tahu apakah Reza Arya akan bisa lebih cepat mengambil tempatnya kembali dari Hilmansyah, karena kiper Hilmansyah juga cukup bagus di beberapa pertandingannya bersama PSM Makassar. Dan tentunya kembalinya Reza Arya Pratama akan memberikan persaingan yang sehat bagi Hilmansyah yang saat ini menjadi kiper utama PSM Makassar. Ya,
Untuk posisi kiper, saya masih tentunya mempercayakan di situ Hilmansyah teman-teman, karena Reza Arya yang baru saja pulih dari cedera, ya kemungkinan besar masih perlu kembali adaptasi untuk bisa mengambil alih tempatnya yang saat ini ditempati oleh Hilmansyah. Untuk di center back, ya tentunya di situ ada Yoran Fernandes, Alessio Neto, begitupun dengan Lansinari teman-teman, karena ketiga center back inilah yang memang sering mengisi lini pertahanan PSM Makassar di beberapa pertandingan terakhirnya. Untuk lini tengah, ya di sini akan menjadi persaingan kembali antara Daisuke Sake, karena Daisuke Sake yang sebelumnya juga mendapatkan cedera udah kelihatan latihan bersama skuad PSM Makassar, dan itu adalah kabar menarik bagi PSM Makassar dan tentunya kabar baik untuk pelatih PSM Makassar, yaitu Coach Bernardo Tapares. Ya, kira-kira Latirpal apa Daisuke Sake yang akan main pertama? Ya, tentunya menurut saya ya Latirpal mungkin akan bersama Ananda Raihan di lini tengah teman-teman. Untuk sektor wingback kiri dan wingback kanan tentunya itu akan menjadi milik Saki Ashraf mungkin, dan Victor Luis ya tentunya tidak akan tergantikan di wingback kiri PSM Makassar. Pemain ini yang paling konsisten permainannya saya lihat sampai pekan ke-7 di Liga 1 musim ini teman-teman bersama PSM Makassar. Itu adalah pemain terbaik yang menurut saya yang dimiliki oleh PSM Makassar di sektor kiri, atau rekrutan terbaik yang direkrut oleh PSM Makassar selain Yoran Fernandes teman-teman. Jadi untuk lini depan ini juga akan menjadi pertanyaan siapa yang akan dipasang oleh Coach Bernardo Tapares, karena saya juga belum melihat Nerming Haljaita di postingan terbaru PSM Makassar. Apakah pemain ini udah kembali berlatih atau udah sembuh dari cederanya juga? Kalau udah sembuh tentunya tinggal satu pemain lagi nih yang belum keluar dari ruang BPJS atau ruang kesehatan PSM Makassar, yaitu M. Arpan teman-teman. Untuk pertandingan besok menurut saya kalau pemain-pemain penting PSM Makassar ini udah kembali dari cederanya, tentunya tidak ada alasan lagi bagi Coach Bernardo Tapares untuk tidak mendapatkan kemenangan besok, meskipun ini akan menjadi pertandingan sulit teman-teman, karena Madura United tentunya juga memburu 3 poin, sekaligus pelatih baru dari Madura United juga memburu kemenangan pertamanya bersama tim yang ia pimpin, yaitu Madura United. Jadi tidak akan mudah memang, tapi ya saya cukup percaya diri kepada skuad Coach Bernardo Tapares bisa memenangkan pertandingan besok. Dan untuk lini depan PSM Makassar besok kemungkinan besar yang akan bermain yaitu Tito Okello bersama Adilson Silva teman-teman. Mungkin yang akan menemani lini depan PSM Makassar pemain lokal yaitu Ricky Pratama. Jadi kita akan melihat besok siapa yang akan menjadi starting line up PSM Makassar ketika menjamu Madura United di Stadion Batakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.